Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Tasya Febriani dengan NIM 2024143691 dari kelas 1T, Prodi PGSD, Universitas PGRI Palembang. Di sini, saya akan menyampaikan tentang materi perkembangan intelek, sosial, dan bahasa dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Intelijensi atau kecerdasan merupakan kemampuan bawaan individu untuk berkembang dan bertahan hidup. Sejak lahir, anak sudah memiliki kecerdasan, namun sangat bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring waktu, anak meningkatkan kemampuannya dan mengurangi ketergantungan pada orang lain. Perkembangan manusia dari bayi hingga dewasa melibatkan beberapa tahap dan jenjang, di mana interaksi sosial menjadi kunci dalam proses sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Selanjutnya, pengertian intelek. Intelek menurut Chaplin tahun 1981 merujuk pada kognitif, berpikir, menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan. Intelek juga diartikan sebagai kemampuan mental atau intelijensi. Menurut Mahfudin Salahuddin, tahun 1989 mendefinisikan intelek sebagai akal budi atau intelijensi yang berarti kemampuan untuk menghubungkan proses berpikir. Selanjutnya, dikatakan bahwa orang yang cerdas dapat menyelesaikan masalah dengan cepat, memahami masalah dengan cermat, dan serta mampu bertindak cepat. Menurut Inggris dan Inggris dalam A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms mendefinisikan intelek sebagai kekuatan mental yang memungkinkan manusia berpikir, suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkaitan dengan berpikir, misalnya menghubungkan, menimbang, dan memahami. Kecakapan terutama kecakapan tinggi untuk berpikir. Pengukuran intelijensi. Untuk mengukur kecerdasan atau intelek diperlukan tes IQ. IQ adalah sebuah singkatan yang kepanjangannya adalah Intelligence Quotient. Dalam bahasa Indonesia sering disebut angka kecerdasan seseorang. Kecerdasan yang dimaksud adalah kemampuan manusia secara umum, atau dalam hal yang pada umumnya. Hasilnya adalah berupa angka atau skor. Pengukuran tingkat intelijensi menurut William Strand dapat dinyatakan dengan rumus intelligence quotient sama dengan mental age x 100 chronological age. Manfaat tes IQ yaitu yang pertama dapat mengetahui kecerdasan yang dimiliki, yang kedua dapat melihat sejauh mana potensi bisa dikembangkan secara maksimal, yang ketiga untuk mengkiasikan antara tingkat kecerdasan dengan hasil belajar yang dicapai, atau jika IQ tinggi harusnya prestasi belajar juga tinggi, yang keempat untuk mendeteksi kesulitan belajar disebabkan karena faktor kemampuan ataukah faktor yang lain seperti kemalasan dan lain-lain, yang kelima untuk pertimbangan dalam memilih jenjang pendek atau panjangnya pendidikan. Hubungan antara intelek dan tingkah laku. Kemampuan berpikir abstrak memengaruhi perhatian seseorang terhadap kejadian dan peristiwa yang tidak konkret seperti pilihan pekerjaan, gaya hidup, dan pasangan hidup yang sebenarnya masih jauh di depannya, dan lain-lain. Kemampuan abstraksi akan berperan dalam perkembangan kepribadiannya. Pikiran remaja sering dipengaruhi oleh ide-ide dan teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang tua. Sikap kritis ini juga ditunjukkan pada hal-hal yang sudah umum baginya pada masa sebelumnya. Sehingga tata cara dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan keluarga sering terasa terjadi atau ada pertentangan dengan sikap kritis yang tampak pada perilakunya. Di samping pengaruh, egosentrisme masih terlihat pada pikiran remaja yang ditunjukkan oleh cita-cita dan idealisme yang terlalu menitik beratkan pikiran sendiri, tanpa memikirkan akibat lebih jauh dan tanpa memperhitungkan kesulitan praktis yang mungkin menyebabkan tidak berhasilnya menyelesaikan persoalan. B. Kemampuan berpikir dengan pendapat sendiri, tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain. Egosentrisme remaja ditandai oleh kekakuan dalam berpikir dan bertindak. Persoalan yang muncul berkaitan dengan perkembangan fisik dapat menyebabkan
perasaan tertekan, merasa selalu diawasi, malu, dan membatasi gerak-geriknya. Karakteristik perkembangan intelek remaja. Pada umumnya 3-4 tahun pertama menunjukkan perkembangan yang hebat. Selanjutnya akan terjadi perkembangan yang teratur. Pada awal masa remaja, kira-kira pada usia 12 tahun, anak pada masa yang disebut masa operasi formal atau berpikir abstrak. Dalam berpikir operasional, formal setidak-tidaknya mempunyai dua sifat yang penting, yaitu sifat deduktif hipotesis. Pada dasarnya, pengajuan hipotesis itu menggunakan cara berpikir induktif, di sampingnya deduktif. Oleh sebab itu, dari sifat analisis yang ia lakukan, ia dapat membuat strategi penyelesaian. Berpikir operasional, juga berpikir kombinatoris. Dengan berpikir operasional formal, memungkinkan orang untuk mempunyai tingkah laku problem solving yang betul-betul ilmiah, serta memungkinkan untuk mengadakan pengujian hipotesis dengan variabel-variabel tergantung yang mungkin ada. Jadi, dengan berpikir operasional formal, memungkinkan orang untuk mempunyai tingkah laku problem solving yang betul-betul ilmiah, serta memungkinkan untuk mengadakan pengujian dengan variabel-variabel tergantung yang mungkin ada. Berpikir abstrak atau formal operation ini merupakan cara berpikir yang bertalian dengan hal-hal yang tidak terlihat dan kejadian-kejadian tidak langsung dihayati. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan intelek itu antara lain bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak seseorang sehingga ia mampu berpikir reflektif. Yang banyaknya pengalaman dan latihan-latihan memecahkan masalah sehingga seseorang dapat berpikir proporsional. C. Adanya kebebasan berpikir menimbulkan keberanian seseorang dalam menyusun hipotesis yang radikal, kebebasan menjejaki masalah secara keseluruhan. Perkembangan intelektual sebenarnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu hereditas dan lingkungan. Pengaruh kedua faktor itu pada kenyataannya tidak terpisah secara sendiri-sendiri, melainkan seringkali merupakan resultan dari interaksi keduanya. Pengaruh faktor hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan intelektual, yaitu faktor hereditas. Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah akan menjadi kemampuan berpikir setara normal, di atas normal, atau di bawah normal. Namun, potensi ini tidak akan berkembang atau terwujud secara optimal apabila lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, peranan lingkungan sangat menentukan perkembangan intelektual anak. Faktor lingkungan. Ada dua unsur lingkungan yang sangat penting peranannya dalam mempengaruhi perkembangan intelek anak, yaitu keluarga dan sekolah. Yang pertama, keluarga. Intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga anak memiliki informasi yang banyak yang merupakan alat bagi anak untuk berpikir. Cara-cara yang digunakan misalnya memberi kesempatan kepada anak untuk merealisasikan ide-idenya, menghargai ide-ide tersebut, memuaskan dorongan keingintahuan anak dengan jalan seperti menyediakan bacaan, alat-alat keterampilan, dan alat-alat yang dapat mengembangkan daya kreativitas anak. Memberi kesempatan atau pengalaman tersebut akan menuntut perhatian orang tua. Kedua, sekolah. Sekolah adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak tersebut, perkembangan berpikir anak. Dalam hal ini, guru hendaknya menyadari bahwa perkembangan intelektual anak terletak di tangannya. Beberapa cara di antaranya adalah 1. Menciptakan interaksi atau hubungan yang akrab dengan peserta didik. Kedua, memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk berdialog dengan orang-orang yang ahli dan pengalaman dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, sangat menunjang perkembangan intelektual anak. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan pertumbuhan fisik anak, baik melalui kegiatan olahraga maupun menyediakan gizi yang cukup. Sangat penting bagi perkembangan berpikir peserta didik. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik, baik melalui media cetak maupun dengan menyediakan situasi yang memungkinkan para peserta didik berpendapat atau mengemukakan ide-idenya. Perbedaan individu dalam kemampuan perkembangan intelek. Seperti yang diketahui, manusia itu berbeda satu sama lain dalam berbagai hal. Juga tentang intelijensinya.
Nilai IQ yang dihasilkan dari pengukuran intelijensi pada anak umur tertentu akan menghasilkan sebaran nilai yang membentuk sebaran normal atau normal distribution dengan rata-rata 100 dan simpangan baku 15. Klasifikasi nilai hasil tes IQ untuk tes IQ score yang dihasilkan berkisar 70 sampai 169 dengan penerjemahan yaitu pertama 140 sampai 169 atau very superior atau sangat pandai. Kedua 120 sampai 139 superior atau pandai. Selanjutnya 110 sampai 119 high average atau di atas rata-rata. 90 sampai 109 average rata-rata. 80 sampai 89 low average atau di bawah rata-rata. 70 sampai 79 borderline atau lambat belajar. Menurut Piaget, intelijensi mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, intelijensi adalah interaksi aktif dengan lingkungan. Yang kedua, intelijensi meliputi struktur organisasi, perbuatan, dan pikiran, dan interaksi yang bersangkutan antara individu dan lingkungannya. Ketiga, struktur tersebut dalam perkembangannya mengalami perubahan kualitatif. Yang keempat, dalam pertambahannya usia, penyesuaian diri lebih mudah karena proses keseimbangan yang bertambah luas. Yang kelima, perubahan kualitatif pada intelijensi timbul pada masa yang mengikuti suatu rangkaian tertentu. Usaha-usaha dalam membantu mengembangkan intelek remaja dalam proses pembelajaran. Menurut Piaget, sebagian besar anak usia remaja mampu memahami konsep-konsep abstrak dalam batas-batas tertentu. Dapat membantu mereka melakukan hal ini dengan selalu menggunakan pendekatan keterampilan proses dan dengan memberi penekanan pada penggunaan konsep-konsep dan abstrak-abstrak. Kondisi psikologis yang perlu diciptakan agar peserta didik merasa aman secara psikologis sehingga mampu mengembangkan kemampuan intelektualnya, yaitu yang pertama, pendidik menerima peserta didik secara positif, sebagaimana adanya tanpa syarat. Yang kedua, pendidik menciptakan suasana di mana peserta didik tidak merasa terlalu dinilai oleh orang lain. Ketiga, pendidik memberikan pengertian dalam arti dapat memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku peserta didik, dapat menempatkan diri dalam situasi peserta didik, serta melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Yang keempat, menerima remaja secara positif sebagaimana adanya tanpa syarat. Yang keenam, memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku remaja, menempatkan diri dalam situasi remaja, serta melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Yang terakhir, memberikan suasana psikologis yang aman bagi remaja untuk mengemukakan pikiran-pikirannya sehingga terbiasa berani mengembangkan pemikirannya sendiri. Perkembangan sosial. Perkembangan hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang sederhana, yang didasari oleh kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa, kebutuhan manusia menjadi kompleks dan dengan demikian, tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks. Pada jenjang perkembangan remaja, seorang remaja bukan saja memerlukan orang lain demi memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi mengandung maksud untuk disimpulkan bahwa pengertian perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia, sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, karakteristik perkembangan sosial remaja. Remaja pada tingkat perkembangan anak yang telah mencapai jenjang menjelang dewasa. Pada jenjang ini, kebutuhan remaja telah cukup kompleks. Cakrawala interaksi sosial dan pergaulan remaja telah cukup luas. Dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan remaja, telah mulai memperlihatkan dan mengenal berbagai norma pergaulan yang berbeda dengan norma yang berlaku sebelumnya di dalam keluarganya. Remaja menghadapi berbagai lingkungan, bukan saja bergaul dengan berbagai kelompok umur. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Perkembangan sosial anak atau remaja dipengaruhi beberapa faktor, yaitu keluarga, kedua kematangan, ketiga status sosial ekonomi, yang keempat pendidikan, yang kelima kapasitas mental atau emosi dan intelijensi. Yang keempat, pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. Dalam perkembangan sosial anak,
Mereka dapat memikirkan dirinya dan orang lain. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri, yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Hasil pemikiran dirinya tidak akan diketahui oleh orang lain, bahkan sering ada yang menyembunyikannya atau merahasiakannya. Pikiran anak sering dipengaruhi oleh ide-ide dari teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain, termasuk kepada orang tuanya. Kemampuan abstraksi anak sering menimbulkan kemampuan mempersalahkan kenyataan dan peristiwa-peristiwa dengan keadaan bagaimana yang semestinya menurut alam pikirannya. Di samping itu, pengaruh egoisentris sering terlihat di antaranya berupa cita-cita dan idealisme yang baik, terlalu menitik beratkan pikiran sendiri, tanpa memikirkan akibat lebih jauh dan tanpa memperhitungkan kesulitan praktis yang mungkin menyebabkan tidak berhasilnya menyelesaikan persoalan. Yang kedua, kemampuan berpikir dengan pendapat sendiri. Belum disertai pendapat orang lain dalam penilaiannya, melalui banyak pengalaman dan penghayatan kenyataan, serta dalam menghadapi pendapat orang lain, maka sikap ego semakin berkurang dan di akhir masa remaja sudah sangat kecil rasa egonya, sehingga mereka dapat bergaul dengan baik. Yang kelima, perbedaan individual dalam perkembangan sosial. Bergaul dengan sesama manusia atau sosialisasi dilakukan oleh setiap orang, baik secara individual maupun berkelompok. Dilihat dari berbagai aspek, terdapat perbedaan individual manusia, yang hal itu tampak juga dalam perkembangan sosialnya. Sesuai dengan teori komprehensif yang dikemukakan oleh Erikson, yang menyatakan bahwa manusia hidup dalam kesatuan budaya yang utuh. Alam dan kehidupan masyarakat menyediakan segala hal yang dibutuhkan manusia, namun sesuai dengan minat, kemampuan, dan latar belakang. Kehidupan budaya makna berkembang kelompok-kelompok sosial yang beraneka ragam. Remaja yang telah mulai mengembangkan kehidupan masyarakat, maka telah mempelajari pola-pola yang sesuai dengan kepribadiannya. Yang keenam, upaya pengembangan hubungan sosial remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, penciptaan kelompok sosial remaja perlu dikembangkan untuk memberikan terangsang kepada mereka ke arah perilaku yang bermanfaat. Kedua, perlu sering diadakan kegiatan kerja bakti, bakti karya dan kelompok-kelompok belajar untuk dapat mempelajari remaja bersosialisasi sesamanya dan masyarakat. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain, dan bahasa merupakan alat bergaul. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Contohnya, bayi yang tingkat intelektualnya belum berkembang dan masih sangat sederhana. Bahasa yang digunakan juga sangat sederhana. Semakin bayi itu tumbuh dan berkembang serta mulai mampu memahami lingkungan, maka bahasa mulai berkembang dari tingkat yang sangat sederhana menuju ke bahasa yang kompleks. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Jadi perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Kedua, karakteristik perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan, keluarga, masyarakat, teman, sebaya, dan sekolah. Pola bahasa keluarga menjadi dasar perkembangan bahasa remaja. Lingkungan masyarakat memperkaya bahasa remaja. Pergaulan teman sebaya mempengaruhi bahasa remaja seperti bahasa sandi atau istilah kelompok. Perbedaan lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah menyebabkan perbedaan bahasa remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Bahasa terkait erat dengan kondisi pergaulan. Oleh karena itu, perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Umur anak. Semakin matang pertumbuhan fisik, pengalaman, dan kebutuhan, semakin baik perkembangan bahasa. Yang kedua, kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh memengaruhi perkembangan bahasa. Yang ketiga, kecerdasan anak. Ketepatan meniru, memproduksi perbendaharaan kata-kata, menyusun kalimat, dan memahami pernyataan dipengaruhi oleh kecerdasan.
Yang keempat, status sosial ekonomi keluarga. Keluarga dengan status sosial ekonomi baik menyediakan lingkungan yang baik untuk perkembangan bahasa. Yang kelima, kondisi fisik. Kondisi fisik di sini kesehatan anak. Seseorang yang cacat yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, dan organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan alam berbahasa. Pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. Kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir saling mempengaruhi satu sama lain, bahwa kemampuan berpikir berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dan sebaliknya kemampuan berbahasa berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. Seseorang rendah kemampuan berpikirnya akan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik, logis, dan sistematis. Hal ini akan berakibat sulitnya berkomunikasi. Bersosialisasi berarti melakukan konteks dengan yang lain. Seseorang menyampaikan ide dan gagasannya dengan berbahasa dan menangkap ide dan gagasan orang lain melalui bahasa. Menyampaikan dan mengambil makna ide dan gagasan itu merupakan proses berpikir yang abstrak. Ketidaktetapan menangkap arti bahasa akan berakibat ketidaktepatan dan kekaburan persepsi yang diperolehnya. Perbedaan individual dalam kemampuan dan perkembangan bahasa. Menurut Chomsky, Wolfgang tahun 1984, anak dilahirkan ke dunia telah memiliki kapasitas berbahasa. Akan tetapi, seperti dalam bidang yang lain, faktor lingkungan akan mengambil peranan yang cukup menonjol, mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut. Mereka belajar makna kata dan bahasa sesuai dengan apa yang mereka dengar, lihat, dan mereka hayati dalam hidupnya sehari-hari. Perkembangan bahasa anak terbentuk oleh lingkungan yang berbeda-beda. Berpikir dan berbahasa mempunyai korelasi tinggi. Anak dengan IQ tinggi akan berkemampuan bahasa yang tinggi. Sebaran nilai IQ menggambarkan adanya perbedaan individual anak, dan demikian kemampuan mereka dalam bahasa juga bervariasi sesuai dengan variasi kemampuan mereka berpikir. Upaya pengembangan kemampuan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kelas atau kelompok belajar terdiri dari siswa yang bervariasi bahasanya, baik kemampuannya maupun polanya. Menghadapi hal ini, guru harus mengembangkan strategi belajar mengajar bidang bahasa dengan memfokuskan pada potensi dan kemampuan anak. Yang pertama, anak perlu melakukan pergaulan. Yang kedua, guru melakukan pengembangan bahasa murid dengan menambahkan perbendaharaan bahasa lingkungan yang telah dipilih secara tepat dan benar oleh guru. Kesimpulannya, intelek adalah kecakapan mental yang mencerminkan kemampuan berpikir, diukur melalui tes intelijensi seperti Binet-Simon yang menghasilkan nilai IQ. Tingkat intelijensi ini berdampak pada banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan interaksi sosial. Perkembangan intelek remaja, berpikir deduktif hipotesis, remaja mulai mampu menarik kesimpulan dari informasi yang ada. Berpikir kombinatoris, kemampuan menggabungkan elemen informasi untuk menciptakan solusi baru. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial remaja terkait dengan hubungan antar manusia yang penting untuk penyelesaian diri dan tingkah laku. Hubungan sosial yang positif mendukung perkembangan emosional dan identitas. Perkembangan bahasa berperan penting dalam komunikasi, dipengaruhi oleh usia, meningkat seiring pertumbuhan, kondisi keluarga, lingkungan yang mendukung mempercepat perkembangan, kondisi fisik, kesehatan mempengaruhi kemampuan berbahasa. Hubungan antara bahasa dan berpikir, kemampuan berpikir dan berbahasa saling mempengaruhi. Peningkatan dalam satu bidang dapat mendukung perkembangan di bidang lainnya. Secara keseluruhan, intelek, sosial, dan bahasa adalah elemen yang saling terkait dalam membentuk kematangan remaja. Sekian materi dari saya. Maaf apabila ada beberapa kata yang kurang jelas. Sekian, terima kasih.